Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rejeki tentunya. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025. Yuliansyah, selamat bergabung ya. Selamat datang dan berjumpa kembali di peternakan rumahan ya. Kali ini peternakan rumahan. Ayo silakan masuk. Beternak ikan dengan sistem bioflok. Aduh, ya kiloan nepi kamu lagi Gusti Agung. Berkegiatan sekarang mau ya mengaplikasikan nih ada aquaculture yang terbuat dari bekatul ya. Ini sudah difermentasi sekurang lebih 1 minggu ini guys. Udah lama ya, lumayan. Ini masih ada gasnya nggak? Nah, gasnya masih ada ya. Oke, sekarang kita cek dulu kolam-kolamnya ya. Sebelum kita cek, kita keluarin dulu. Gimana teman-teman semuanya? Pada sehat selalu semua? Alhamdulillah ya kalau sehat selalu, meskipun teman-teman lagi menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan sehat selalu, apalagi sekarang menuju ke penghujung. Gimana kalau mau ke penghujung? Kalau saya merasa sedih ya ditinggalkan bulan Ramadan ini. Karena saking besarnya pahala ya, banyak yang ditingkat-tingkatkan. Ini kolam yang berisi burayak ya, tapi burayaknya masih sedikit, hanya mungkin beberapa ekor sajalah ya. Putra, si Kumis, MCN, selamat bergabung. Kalau ini berisi indukan ya, cuman indukannya ini kebanyakan kemarin saya cek itu jantan ya, banyak jantannya. Sekarang saya lagi mencari betinanya. Kemudian ini lagi diisi air. Saya cek nih, alhamdulillah di sini sekarang tidak ada yang mati ya. Rosni Sate, selamat bergabung. Kita cek kolam yang ini satu lagi ya. Dan ini juga sama ya, alhamdulillah tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati. Berarti mudah-mudahan ke selanjutnya tidak ada lagi kematian ya, karena sekarang alhamdulillahnya tidak ada air hujan, tidak ada yang hujan turun. Ini berisi burayak nih ya. Oh, ini ayam belum dikasih makan, oi. Oke guys, yuk sekarang supaya tidak nyangkolong karena waktos ya, kita langsung ke pengaplikasian ya, mumpung masih pagi, karena nanti agak siangan itu mau berangkat ke Bandung, mau berangkat ke Bandung. Biasalah shoppingnya. Siapa yang sudah shopping, siapa yang belum shopping, persiapan lebaran ya, karena kan wajib bagi ibu-ibu ya, kalau ke shopping nanti manyun lebarannya ya. Bagi para suami harus banyak korban saja, itu si ini dan anak itu bahagia, kitanya juga ikut tidak bahagia ya. Kasihkan
Nih, kita ambil dulu ininya ya, bahan-bahannya. Ah, ya. Nah, ini teko ukur 3 liter. Kemudian ini serokan yang lembut sekali ya untuk menyaring bekatulnya. Ini walaupun sudah pada sobek. Mi, kapamun ka pasar meuli deui ieu Mi. Geus loba nu soek ieu. Meuli naon ngaranna teh? Jarang air, oke ayah kelabu. Hah? Gembol sangu. Gembol sangu ceneta. Nanti kalau ke pasar kita beli gembol sangu nanti untuk memperbaiki serokan ini ya. Bye-bye. Beli 2 mah. Jang nyepan ongko hiji. Beli 2 nanti kita bikin pakan juga, bikin pakan alternatif tapi si pakannya kita kukus dulu. Nanti kita bikin pakan alternatifnya dari tepung beras dan juga bekatul ya. Nah, ini tepung beras dan bekatulnya belum saya ambil. Ya, nanti tinggal ngambil aja di tempat emak jeung bapak. Ayo kita sekarang mengaplikasikan ya. Nih, saya akan mengaplikasikannya. Ini guys terbuat dari bekatul ya. Bekatul dan juga probiotiknya dari EM4 ya. Nah, ini saya isi bekatulnya sebanyak 5 kg, terus dikasih 1 kg dikasih 10 ml ini apa namanya, 10 ml bakteri probiotik ya. Jadi dalam 5 kg ini saya berikan 50 ml probiotiknya. Nah, ini sudah saya fermentasi selama 1 minggu ya. Karena kemarin itu bikinnya hari Jumat ya. Hari Jumat minggu lalu, berarti udah 1 minggu lebih. Nah, hari Sabtu kemarin kan saya bikinnya 2 botol nih. 2 botol. Nah, yang 1 botol sudah saya aplikasikan ke, nah, yang sekarang tinggal 1 botol lagi. Ini ya akan saya aplikasikan ya. Nah, ini kalau, nah ini masih bergas ya. Nah, dicium sudah enak ini, rada-rada ini. Kemudian dari 5 kg ini saya isi air sebanyak 10 liter ya. Bahkan 9 liter ya. 9 liter air. Jadi pengaplikasiannya yang akan saya aplikasikan adalah 1 liter ini akan saya aplikasikan ke dalam kolam 1 meter kubik kolam ya. Nah, kita cek kolamnya ya masing-masing. Kita ukur dulu guys ketinggian airnya ya. Karena volume air itu tergantung dari dikalikan tingginya ya, dikalikan tinggi air. Nah, kita coba yang ini. Ini walaupun tidak ada ini ya, kita akan berikan juga. Oh ya, fungsi aquaculture adalah untuk menstabilkan
air ya. Ini sedalam 24 cm ya. Anggap 25 cm guys. 24 cm berarti diameter 2 ini. Berarti pembesaran atau pembibitan Om. Pembesaran dan lagi mencoba pembibitan ya. Lagi coba memijahkan. Nah ini kolam untuk memijahkan ini ya. Ini kolam untuk memijahkan. Kalau pembesaran itu ada 2 kolam pembesaran. Kemudian nanti hasil memijahkan si larvanya akan saya pindahkan ke sini. Larva. Seperti itu. Ya, jadi ini isinya 3,14 dikali 0,25 ya. Berarti 3 dibagi 4 berapa? 3 di sepil mesinnya Om. Saya pakai mesin aerator masih pakai LP 200 ya. LP 200 untuk ini. Jadi untuk yang memijahkan saya kasih aeratornya yang tenang. Airnya yang tenang karena nanti si ini kan si isinya kan tidak banyak ya. Kalau yang pembesaran saya kasih airnya yang cukup deras gitu. Nah, kita sambil berkegiatan ya supaya teman-teman paham juga. Selama ini saya lakukan alhamdulillah pakai ALP 200 untuk berapa kolam? Ini saya pakai 5 kolam. Cuman yang 2 kolam itu diameter 2,5 meter full. Ininya aeratornya yang besar gitu. Jadi yang 3 kolam untuk pemijahan sama untuk burayak itu airnya air yang tenang gitu. Jadi cukup satu titik saja 1 kolam aeratornya yang untuk pemijahan, yang untuk ini. Nah, ini karena besar ikan kolamnya yang besar untuk pemijahan saya kasih baru 3 titik, tadinya 4 titik tapi lagi nyari batunya seperti itu ya. Jadi selama ini saya selalu pakai bekatul ya, alhamdulillah selalu baik kondisi ikannya. Karena apa? Pakai bekatul itu saya mudah mendapatkan bekatul. Kemudian yang kedua tidak harus beli bekatul. Jadi hemat di biaya begitu ya. Nanti juga saya mau bikin pakan alternatif dari bekatul dan juga tepung beras untuk menghemat biaya pengeluaran saya gitu kan. Yang namanya ini baru hobi ya, baru hobi beternak, kemudian belum skala industri, pemasaran pun belum tahu kemana-kemana yang bagus gitu ya. Ya pembelinya juga hanya dari tetangga ke tetangga gitu ya. Kemudian pembelinya hanya bahkan yang beli pun maunya belinya murah-murah selalu gitu ya. Kalau saya kasih mahal pun nggak mau gitu. Bang, kalau larva nila di kolam terpal kotak apa aja yang harus disiapkan? Larva nila mah nggak mau ini aja yang penting air jangan terlalu tinggi kalau menurut saya ya. Biar kelihatan, terus dikasih airnya yang bening, jangan disatuin sama yang besar karena nanti akan dimakan yang besar gitu ya. Bahkan sebesar gini aja ya, larva ada ikan yang besar gini nanti malah cepat dimakan sama yang besarnya gitu ya. Jangan ada yang besar, jadi khusus larva aja semua segede gitu ya, biar merata. Air yang harus dipersiapkan air bening ya, jangan nggak usah dikasih treatment apa-apa, nggak masalah ya, yang penting airnya sehat gitu ya. Yang kedua aeratornya cukup tenang aja, tapi cepat besarnya ya
insya Allah ya, kalau misalkan dari bibit yang bagus bisa cepat besarnya. Kecuali kalau dari bibit yang sebesar gini sudah beranak, ya itu susah juga ya anakannya. Kalau misalkan dari bibit yang minimal indukannya yang betinanya itu 400 gram. Seperti yang punya saya, kalau misalkan di bawah itu agak kurang besarnya gitu. Nanti kan keturunannya pun kurang besar gitu. Kalau misalkan, makanya saya selalu memisahkan, kalau ada yang bagus ikannya saya taruh dulu di karantina dulu di tempat, di kolam-kolam yang bersih gitu ya, untuk nanti dijadiin indukan buat nantinya. Nah, kalau sudah besar, sudah sekitar 400 gram, 600 gram ya, setengah kilo lah ya, baru saya kasih ke ini. Saya coba nih ya, lagi dicoba. Nah, cuman kemarin baru saya pilihin, baru ternyata banyaknya jantan, tinggal saya nyari betinanya ya. Kita masukkan lagi ke situ. Dan biasanya kalau saya untuk memijahkan ini dalam 1 meter kubik saya berikan 1 ikan jantan, terus dikasih 5 ekor betina gitu ya, biar banyak ya. Bagusnya dalam 1 kolam ini ya, harusnya 10 meter persegi ya, dalam 10 meter persegi itu dalam 5 meter persegi, sorry ya. Jadi 1 meter persegi itu satu betina ya, bagus. Jadi kalau teman-teman punya 5 betina, cukup 1 jantan saja ya. Dan untuk kalau teman-teman punya 5 untuk memijahkan ya, memijahkan, pilih ikan yang cukup bagus, yang besar dan sehat gitu ya, nanti supaya keturunannya juga sama ya, besar dan ini ya, cepat besar dan sehat, selalu tidak mudah sakit gitu ya. Yang kedua, siapkan kolamnya. Nah, kolamnya biasanya kalau teman-teman mau banyaknya ikannya banyak ya, siapkan juga kolamnya yang besar gitu ya, seperti itu. Ini lagi coba memijahkan ya, tapi ini saya akan kasih probiotik juga nih ya, supaya ada, karena si ini sudah ada larvanya, supaya stabil, tapi probiotiknya nggak terlalu banyak ya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan probiotiknya ya. Ini akan saya kasih 750 ml saja, karena ini volume airnya hanya 250, hanya 25 cm ya, hanya 750. Nah, jadi seperti ini ya, saya taruh di dalam saringan, karena kalau bekatul ini banyak ininya ya, banyak ampasnya. Kalau bekatul ini banyak ampasnya. Tuh, ini aja banyak ampasnya ya, tuh. Kita pisahkan aja ampasnya ya. Saya belum bawa
Nah guys, warnanya begini ya. Tuh. Tadinya bening, sekarang jadi kuning ya. Tadinya bening, sekarang jadi kuning. Dan ampasnya bisa dikasihin ke ayam ya. Teman-teman tuh ayamnya juga ini ya, ikut makan. Berbagi. Tuh. Ya. Jadi bisa bermanfaat ke sana kemari ya. Ini untuk mengaduk-ngaduk juga bisa. Jadi seperti itu ya guys. Yuk kita ini pindahkan lagi ke sini ya supaya tidak backlight ya view-nya. Nah, sekarang tinggal yang ini ya. Ini kita tes, ini diameter 4 ya. Berarti luasannya adalah 3,14 kali 2 kali 2 ya. Berarti 3,14 kali 4 ya. 3,14 kali 4 12 meter persegi ya. Dikalikan tingginya. Kalikan tinggi ini sebanyak, ini supaya airnya tidak bau ya. Ini ada 40 cm guys. Nah, ini untuk indukan juga saya kasih nggak terlalu tinggi isi airnya ya. 40 meter persegi, 40. Berarti hanya 3 meter kubik ya. 3 meter kubik, 3,14 meter kubik. Nah, 3,14 meter kubik ini dikali 0,4, bener ya. Hanya 3 meter kubik. Berarti saya akan kasih 3 liter saja ya. Tetap sebelum saya aplikasikan saya kocok-kocok dahulu ya sebelum. Oke. Yuk kita Rusli, terima kasih. Nih cara mengaplikasikannya begini ya. Saya taruh di sini aja ya, biar kelihatan teman-teman. Biar bercampur merata. Biar bercampur, kita di titik-titik ini ya.
Ya, sekarang kita lanjut ke kolam selanjutnya ya. Nah, yang ini kita cek lagi kedalamannya ya. Ini diameter 2,5 meter, guys. Berarti 3,14 kali 1,25 ya. Ini kedalamannya 65. 60 aja ya. Berarti 3,14 kali 1,25 dikali 1,25. 3,14 dikali 1,25. 1,25 kali 1,25 2,25 ya. 2,25 dikali 3,14. 3 kali 2 6 ya. Berarti sekitar 7 meter persegi ya. 7 meter persegi dikali 0,6. 7 dikali 6 berarti 42 ya. Berarti 4 meter persegi. 4 meter persegi berarti 4 liter. Saya kasih 4 liter ya. Saya kasih 2 liter dulu. Biar nanti kelihatan ya. Jadi bekatul ini teman-teman pengganti dari ini ya, pengganti dari molase ataupun unsur karbon. Nah, saya pakai bekatul. Nah, kalau teman-teman ada tepung tapioka lebih bagus ya, tepung tapioka tuh. Nanti bisa menghemat FCR ya. Bahkan kalau tepung tapioka menurut penelitian itu FCR-nya itu bisa 0,8, 0,7 ya. Beda dengan kalau molase FCR-nya bisa 1:1 ya. Semilirnya angin malam ini. Sekarang tinggal sisi yang lain ya, biar merata. Ini gelembungnya kurang guys sebetulnya ya.
Oke, tuh warnanya jadi kekuning-kuningan ya. Nah sekarang tinggal yang ini ya, tinggal 2 kolam lagi ya. Ya guys, saya pengen benerin ini ya, lupa terus ini mau pakai lakban di pinggir sini tuh, karena ini bocor ya. Ini kalau pakai lakban mungkin bisa tertolong. Pakai lakban untuk nambal terpal, saya coba nanti pakai lakban untuk nambal terpal, kemudian dibungkus oleh ini ya, dibungkus oleh apa sih, oleh lakban bening ya. Nanti kita praktekkan setelah ini ya. Nah guys, ini sama ya, 2,5 meter kedalamannya. Nanti kita hitung, ini ada 40 cm guys. Berarti tadi 7 meter persegi ya, 7 meter persegi dibagi dikalikan 0,4, 7 kali 4 2,8, berarti akan saya kasih 280 ml probiotiknya ya, ataupun aquaculture. Sobek gas, jadi sobek untung sudah selesai ya.
Oke guys, selesai sudah saya mengaplikasikan aquaculture. Sekarang saya mau memperbaiki dulu ini ya. Perbaiki dulu, saya mau bikin, maaf itu kolam terpal bikin apa? Ini kalau terpalnya beli ya. Kolam terpalnya beli, jadi saya tinggal pasang aja sendiri ya. Untuk kolam terpalnya beli, teman-teman bisa beli online ataupun apa gitu ya, ataupun pesen bisa ya. Nah, rangkanya sendiri saya bikin sendiri ya. Untuk rangka yang terbuat dari besi ini. Nah, ini ada rangka. Kemudian ini ada lapisan untuk pelindung terpalnya ya. Lapisan pelindung terpal bisa dari talang. Kalau saya ini pakai geotextile ya. Kebetulan ada geotextile sisa dari proyek, kita mintakan dari orang proyek dan dipakai untuk ini ya. Campurannya berapa? Nah, untuk membuat ini campurannya saya kasih 1 liter air aquaculture dikasih untuk 1 meter kubik kolam. Nah, dalam 1 liter bekatul, dalam 1 kilo bekatul saya kasih 50 ml probiotik. 10 ml sorry ya. 1 kilogram saya kasih 10 ml probiotiknya. Probiotiknya yang cair saya ya. Begitu. Karena ini untuk aplikasi yang lanjutan ya, bukan aplikasi awal. Kalau aplikasi awal 2 kalinya ya. 2 kalinya. Nah, dalam 1 meter kubik saya kasih 2 liter. Bekatul teh huut mang nya, huut yang lembut, yang dari kulit padi yang paling dalamnya ya, bukan yang luar, karena beda bahasa juga, beda daerah beda bahasa ya. Kalau di saya lunte namanya ya, bekatul itu digimanain di ini aja. Jadi kemarin itu saya pakai bekatul 1 kilogram, kemudian 10 ml probiotik dikasih 2 liter air gitu ya, 2 liter air, kemudian disimpan di tempat yang tertutup, disimpan, difermentasi. Itu ikan setelah difermentasi minimal 1 hari 1 malam ataupun 24 jam baru diaplikasikan gitu ya. Nah, kemudian pas mengaplikasikannya saya pakai saringan, karena kan di dalam bekatul ini banyak juga butiran-butiran padi, butiran-butiran beras ya, butiran-butiran beras. Nah, yang saya inginkan tidak ada butiran-butiran beras, makanya disaring gitu. Nanti saringannya masuk ke sana dan ampasnya kita kasihkan ke unggas gitu ya, ataupun ke ayam, bebek gitu. Itu bisa atau kalau nggak punya unggas atau bebek, kasihkan ke tanaman sebagai pupuk bisa ya, karena sudah mengandung probiotik juga ya, jadi bisa jadi pupuk juga ya, seperti itu. Itu kolam ikan apa bos? Ini ikan nila ya, ikan nila. Nah, ini sistemnya sistem bioflok ya. Ukuran kolam berapa bang? Ukuran kolam macam-macam, ada yang 2,5 meter, ada yang 4 meter, ada yang 2 meter. Yang 2,5 meter saya punya 2 biji, yang 1,5 meter ada 1 biji, bukan biji ya, buah, tapi bukan buah-buahan. Kalau ekor nggak ada ekornya. Berapa unit ya berarti ya? 1 unit. Yang diameter 2 1 unit, diameter 4 1 unit, 2,5 meter 2 unit, 1,5 meter 1 unit. Jadi semuanya ada 5 unit.
GKG bekatul untuk ukuran diameter berapa? GKG apaan? Oh, 1 kilogram. Nah, untuk aplikasi pertama saya kasih 1 meter kubik 2 kilogram bekatul ya, dikasih 100 mililiter probiotik, ataupun dikasih kalau probiotiknya serbuk dikasih 10 gram probiotik ya. Kalau probiotiknya cair saya kasih 100 mililiter probiotik ya, 1 meter kubik. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya ada 5 meter kubik dikalikan 5, berarti butuh 10 kilogram bekatul. Kalau ini isinya 5 meter kubik begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau menambal dulu ini nih yang bocor. Sambil menambal bocor ya, saya mau ngambil, tunggu dulu sebentar. Saya mau ngambil dulu peralatan dulu untuk menambal itu dong. Itu doang mang campurannya. Iya itu aja ya, nggak banyak. Jadi ini fungsinya untuk menstabilkan air supaya air tidak bau kotoran, tidak bau amis ya. Itu untuk menstabilkan air. Dan fungsinya dari probiotik tersebut adalah jadi kan si probiotik ini terdiri dari bakteri ya. Bakteri untuk menguraikan sisa-sisa sisa-sisa makanan yang enggak habis. Kemudian bisa menguraikan kotoran. Nanti kotorannya bisa menjadi makanan lagi. Nah, si bakteri bisa hidup dengan adanya bantuan unsur karbon, dan juga saya pakai E4 probiotiknya. Teman-teman bisa pakai apa aja ya. Bisa yang serbuk, ada Proplok, ada ya. Ada EM4 yang cair bisa. Ada nitrobakter, ada banyak ya. Yang penting dicek si probiotiknya tersebut itu takarannya berapa, untuk kolam berapa, disesuaikan saja. Kalau saya kan seperti itu. Kalau sebetulnya kalau EM4 tidak pakai bekatul bisa, tapi harus banyak. Kemarin itu 1 liter aja, 1 liter untuk aplikasi pertama ya, 1 liter untuk 1 meter kubik. Jadi kalau saya di sini misalnya ada 7 meter kubik, berarti harus saya aplikasikan 7 liter, kan boros gitu. Makanya untuk menghemat, saya siasati dikembangbiakan dulu si probiotiknya pakai karbon. Karbonnya adalah dari bekatul begitu. Ini dikembangkan dulu ya, dikembangkan lagi. Ada penambahan air gak bang? Air nanti ditambahkan. Ini lagi proses penambahan airnya ya. Nanti kalau sudah penuh teman-teman tidak perlu ditambahkan lagi. Kalau sudah penuh terus tidak ada bau ya, tidak perlu dibuang juga ya airnya. Nah kalau misalkan ada bau, ada masalah di ikannya lemes, ikannya kurang aktif, ikannya banyak yang mati, nah itu perlu diganti airnya ya. Dikuras dulu, kemudian ditambahkan lagi airnya, lalu ditambahkan lagi probiotiknya supaya stabil lagi airnya, seperti itu. Ada lagi?
Hatur nuhun mang ilmuna sami-sami ya. Mudah-mudahan sing manfaat sing kaanggo ilmu ti abdi, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan dapat diaplikasikan, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ilmunya sama-sama bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Berkah selalu, amin amin ya robbal alamin. Sekarang ada ya suaranya ya. Oke, sami-sami hatur nuhun. Terus follow saya ya. Nah, sekarang saya sambil ngambil dulu peralatan untuk ini ya, untuk menambal kebocoran dari konektor T ya. Konektor T-nya ada yang bocor, jadi akan saya tambal pakai isolasi penambal terpal, kemudian kita bungkus dengan lakban ya. Yuk kita ikuti terus bagaimana cara menambalnya. Teman-teman bisa sambil lihat kondisi kolam juga ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang tanya-tanya, sharing-sharing juga boleh ya. Nanti kita coba kasih makan juga ya. Setelah kita kasih aplikasi, kita kasih makan juga ya. Hai Ola. Apa kabar Ola? Ola, kamu cinta tidak? Nah, dirasa. Nah, unu dirasa. Ola, si Umi sok cemburunya. Si Umi sok cemburu. Nah ini ya, berapa minggu sekali pergantian atau penambahan air. Tergantung ya. Kalau penambahan air saya kasih ini harusnya sampai penuh ya, tergantung dari ukuran ikan. Kalau ikannya masih kecil-kecil, sebaiknya jangan dulu penuh, karena ikan yang kecil-kecil cenderung berada di atas ya, di atas permukaan. Jadi kalau misalkan dikasih yang dalam, malah jadi ini terlalu engap istilahnya ya, terlalu engap. Nah baru nanti kalau saya biasanya sebulan sekali kasih 20 cm 10 cm ya penambahan airnya. Nanti kalau udah besar baru full airnya. Kalau udah besar-besar sekitar sebesar 3 jari lan, udah 3 jarian udah full aja. Kalau teman-teman beli bibitnya udah 3 jari ya, 3 jari ukuran 1 kilo isi 30 25, udah aja langsung yang besar, tinggi ininya ya, airnya, karena dia sudah ini. Nah cocoknya kalau untuk ikan nila ini katanya lebih tinggi lebih bagus, si kedalaman airnya minimal 1,2 yang bagusnya ya, 1,2 meter itu yang bagus. Kalau di pasaran banyaknya 1,05, karena mungkin menyesuaikan ini juga jualannya ya, menyesuaikan supaya tidak boros di ini ya lah, apa namanya, supaya tidak boros di pemakaian besi ya. Kan tanggung kalau 2, kan lebar si Wermes itu 2,1 ya, cuma 2,1. Nah, itu pun udah diambil sama ujung-ujungnya ya. Kalau diambil setengahnya aja udah 1,05. Makanya
biasanya hanya 90 cm aja. Ini aja 1 2 3 4 5 6 tuh. Kedalamannya 6 kali 11 hanya nggak full semeter ya. Nggak full semeter. Itu 90 cm hanya rangkanya saja ya. Belum nanti kalau airnya kan dikurangi 5 atau 10 cm aja udah 80 cm ya. Jadi jarang pakai yang 1 meter. Nah ini ya teman-teman, untuk airnya kita tanggulangi dulu. Nah, kita copot dulu ya yang ininya, udaranya. Oh, lapnya belum, belum bawa lap, bawa lap dulu ya. biar kering ininya. Kalau udah kering kan enak. Aerator mereknya apa? Saya pakai Resun LP200 aerator. Jadi kalau beli aerator sebaiknya sesuaikan dengan ukuran kolam juga ya. Jadi untuk LPM yang bagusnya itu untuk pembesaran minimal 30 LPM per meter kubik. Jadi teman-teman kalau misalkan punya kolam yang isi airnya ada 10 meter kubik, berarti 3 kali 30 kali 10 berarti butuh 300 LPM ya, seperti itu yang bagus. Ada juga kalau misalkan sampai pembesarannya hanya 4 ekor per meter kubik ya, bisa 20 LPM juga ya. Spill mang nanti ya, habis benerin ini. Pokoknya dicek aja, ada di showcase saya juga ya, ada di showcase di ini ya. Coba saya iniin LP200. Pakai LP200 nanti kita sepil LP200. Nah itu ya, ada LP200. LP200 untuk diameter kolam berapa? Kalau untuk pembesaran minimal diameter 3, maksimal diameter 3 ya LP200 itu.
Karena kan diameter 3 ini ukuran kolam itu kan banyaknya itu sekitar 7 meter kubik. Nah, 7 meter kubik dikalikan 30 berarti kan 210 ya. Jadi LP200 itu mempunyai kapasitas LPM-nya 250 LPM. Jadi masih ada sisa 30 LPM 40 LPM ya, kalau misalkan teman-teman punya kolam diameter 3 diberi LP200 gitu ya. Kalau hanya punya satu kolam ya, makanya saya siasati untuk LP200 ini dikasih yang 2,5 meter, tapi si isi airnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi, jadi hanya sekitar 4 meter kubik 5 meter kubik gitu ya, supaya merata nantinya LPM-nya. Dan saya kasih airnya ikannya pun tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk ikan itu minimal 100 ekor per meter kubik. Jadi kalau D3 ada 7 meter kubik, berarti minimal 700 ekor ya. Kalau buat ekonomi nanti ya 700 ekor, nanti 700 ekor bisa dilebihin aja ya, dilebihin aja, beli 800 ekor ataupun 1000 ekor ya. Karena kan nanti ya amit-amit sih, bukan mendoakan ya. Mudah-mudahan berapa lubang ya dikasih ini aja per meter kubik satu aerasi ya. Jadi kalau misalnya ada 5 meter kubik satu titik, berarti 5 titik. Nah ini mudah punya saya ada 5 meter kubikan, makanya saya kasih sekitar 5 titik ya gitu. Jadi 1 meter kubik saya kasih 1 titik untuk pembesaran ya. Kalau untuk yang lain-lain mah beda lagi ya, itu mah yang penting ada aerasi aja. Ini kayaknya sudah cukup kering, kita coba tambal ya. Ya lumayan lah, listriknya ada 200 watt ya, 230 watt. Atau teman-teman bisa disiasati belinya LP100 2 buah ya. Nah itu LP100 kan hanya 100 watt ya, dan LP100 145 liter per menit. Jadi kalau beli 2 lebih dari LP200, jadi borosnya boros di pembelian awal aja ya. Jadi teman-teman kalau mau beli mendingan LP200 2 buah gitu ya. Kalau mau beli LP200 mendingan LP100 2 buah. Nah, paling awal boros di awal aja, borosnya di pembelian. Karena kan kemarin itu saya beli aja kalau misalnya LP100 1.300.000-an ya, kali 2 berarti 2.600.000 ya, seperti itu. Cuman memang itu ongkirnya akan lumayan mahal karena berat ya.
ongkirnya tergantung lokasi ya. Tapi ongkirnya lebih mahal karena lebih berat. Terus kalau LP200 kan hanya wattnya 230. Kemudian kapasitas LPM-nya hanya 250 LPM. Tapi harganya satu LP200 itu sekitar 2.300.000-an. Jadi hemat di pembelian awal kalau beli LP200, tapi nanti malah nggak efektif ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba masukin lagi. Ini aja ya. Tes. Saya copot aja ya biar ada suaranya. Ini kayaknya baterainya sudah habis. Ya. Ya, ini cuman udara saja ya. Cuman H2O saja, penghasilkan udara saja. Namanya juga pompa udara ya, tidak ada airnya. Nah, ini sudah selesai, kita cek ya. Nah, sekarang gelembungnya sudah mulai cukup bagus ya. Berarti bisa pakai blower, Mang. Bisa. Ya. Pakai blower bisa. Tinggal nanti blowernya dikumpulin. Ada yang namanya blower juga bisa ya. Silakan disesuaikan aja. Yang penting ada udaranya. Jadi maksud dari udara dari sistem ini adalah untuk memberikan suplai udara pada ikan dan juga memberikan suplai udara pada bakteri. Jadi nanti ikan pun kan butuh udara walaupun dia hidupnya di dalam air. Ya, bakteri pun memerlukan udara karena dia hidupnya di dalam air ya. Ternak ikan apa, Bang? Ternak ikan nila ya. Jadi udara ini sangat dibutuhkan oleh ikan dan bakteri. Kenapa banyak tiba-tiba teman-teman kalau air yang menggenang biasanya tidak diperbolehkan untuk
dijadikan air wudhu. Kenapa? Karena itu tidak suci, mengandung bakteri yang yang tidak baik gitu ya. Air yang terkena sinar matahari tapi airnya menggenang, tidak mengalir, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan air wudhu ya, secara ilmiahnya, karena yaitu airnya beracun ya gitu. Nah, ini pun seolah-olah pakai udara ini adalah supaya adanya udara dan airnya tidak diam, tidak menggenang gitu ya, tidak diam, jadi airnya bergerak terus sehingga ada udara, dan udara baik untuk bakteri yang baik ya. Nah, bakteri yang baik ini bisa menghasilkan, tapi genangan airnya 2 kula aman. Iya, karena tidak tembus oleh sinar matahari ya ke dasar. Kalau 2 kula ya, 2 kula kan 2 bak ya, sekitar, bener nggak, sekitar 2 meter kubik berarti lebih ya. Kalau airnya, makanya air yang dangkal menggenang tembus sinar matahari, tumbuh lumut, tumbuh bakteri yang nggak baik gitu ya. Nah itu kan bisa jadi beracun, makanya banyak ikan-ikan yang keracunan karena kekurangan udara ya, kekurangan udara dan juga kekurangan bakteri yang baik gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, ini saya mungkin live-nya akan dicukupkan sampai sini dulu ya, karena sebentar lagi saya mau berangkat ke Bandung, ke kota, pengen shopping katanya istri saya. Pokoknya mah mau menghabiskan uang THR lah ya. Mang, selama ternak ikan apa ada penambahan probiotik? Ya, penambahan probiotik maksudnya selalu ditambah ya. Saya rutin, harusnya rutin. Mangga ngangge aerator naon eta Kang? Pakai aerator LP 200 ya. Selama pembesaran. Iya. Rutin seminggu sekali sampai vlognya tercapai ya. Nah ini kan vlognya ini diukur ya, ini pun harusnya diukur ya. Oh ya, sekarang sambil ini ya, sudah jam 8 lebih, kita nanti coba nah ini kan kita ukur ya. Nanti kalau vlognya sudah mencapai 60 ml ini ukurannya udah ini ya, udah pudar telan oleh matahari dan hujan. Tadinya pakai spidol, ini ada ukuran 10 ml, 20 ml, 30 sampai 50 sampai 100 ya. Nah nanti kalau misalkan vlog yang mengendap selama beberapa menit diendapkan dalam 1 liter ini ada 60 ml, itu cukup, kita tidak usah memberikan probiotik lagi ya. Itu insya Allah bakteri yang ada di dalam kolam kita sudah mengandung banyak bakteri yang baik ya. Nah, jadi kan bakteri yang baik ini bisa menghasilkan banyak makanan juga di dalam ya, jadi bisa menghemat pakan juga ya. Dan pakan yang tersisa pun bisa ini kita taruh aja ya, supaya nanti kelihatan udaranya itu kenceng nggak Bang? Lumayan lah. Mun mati listrik kumaha Bang? Kang, ini saya kasih ini sekitar 20 LPM ya.
pakan berapa kali sehari, seingetnya ya. Karena saya sambil kerja biasanya pagi aja. Kalau pulang, kalau misalkan inget, kalau nggak kesorean pulang kerja baru ngasih makan. Karena saya nggak ditarget 3 bulan sekali harus panen, nggak. Jadi seininya aja, seingetnya aja. Bagusnya sih 3 kali, untuk pembesaran 2 kali. Kalau yang larva ke bibit itu 3 kali. Kalau dari bibit ke pembesaran 2 kali ya. Jadi 1 kali 2%. Kalau awal-awal saya kasih 1% dulu, 1 kali ngasih makan dari bobot ikan ya. Jadi sebetulnya mesti dicek seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dicek ikan itu ada peningkatan nggak. Bisa diambil sampelnya, misalkan 10 ekor, ambil sampelnya berapa gram dalam 10 ekor gitu ya. Nanti minggu depannya lagi, oh berarti kalau saya tebar sebanyak 1000 ekor tinggal dibagi aja. Misalkan sampel 10 gram, 10 ekor ada 1 kilo misalnya ya. Nah berarti kalau tebar 1000 dibagi 10 dikali 1 berapa gitu ya. Salam kenal Kang, salam kenal juga, waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan ada berapa gimana gak Bang, tadi nggak denger, udaranya itu kenceng nggak Bang? Ini udaranya lumayan lah. Saya kasih satu kolam ini 20 LPM per meter kubik, jadi ada 100 LPM. Karena ini isi kolamnya ada sekitar 5 meter kubik, bahkan 4 meter kubik ya. Ada berapa kolam? Saya ada 5 kolam. Jadi satu kolam diameter 2, satu kolam diameter 4, 2 kolam diameter 2,5 meter, dan satu kolam 1,5 meter. Fungsinya beda-beda masing-masing ya. Yang diameter 4 satu kolam saya sekarang lagi percobaan dipakai untuk pemijahan ataupun mengembangbiakan anak induk ikan. Yang 2 kolam diameter 2,5 meter saya fungsikan untuk pembesaran. Kemudian yang 2 kolam diameter 2 dan diameter 1,5 meter itu untuk menampung larva-larva ya. Larva-larva nanti menjadi bibit, dari bibit kita pindahkan ke kolam pembesaran. Seperti itu ya prosesnya. Mudah-mudahan ini kalau misalkan berjalan lancar, terlaksana dengan baik, ya mudah-mudahan lancar selalu gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa mensikluskan. Pami mati listrik aman nggak Kang? Nah kalau mati listriknya lebih dari 3 jam itu kita harus kuras airnya ya. Karena ada kemungkinan nanti si bakteri yang ada di dalam kolam itu bisa banyak yang pasif ya, karena kekurangan udara. Nah kita kuras amoniaknya sebanyak 10 hingga 20 cm. Kemudian kita isi lagi dengan air yang baru setelah listriknya sudah ada gitu ya. Jadi kalau tunggu 3 jam lagi listrik masih mati, kita kuras lagi airnya ya, sampai bener-bener istilahnya kelihatan amoniaknya siap sami-sami ya. Terima kasih. Nanti sampai kalau misalnya ikannya benar-benar kelihatan sehat, kita isi lagi airnya ya. Dan jangan dulu dikasih makan, nanti takutnya amoniak yang ada, kemudian bakteri yang ada masif, jadi malah bisa jadi amoniaknya bisa menjadi meracuni ikan kita sendiri. Makanya banyak sekali kejadian kalau listriknya mati mabok gitu ya, seperti itu. Iya bener,
Bahkan biasanya yang mabok-mabok itu yang besar, karena ikan nila yang besar cenderung berada di bawah, cenderung memakan makanan yang ada di bawah. Ternyata makanan yang dimakan oleh ikan sendiri yang besar-besar itu ternyata memakan kotorannya sendiri yang belum menjadi nutrisi, yang masih menjadi racun, belum diurai oleh bakteri gitu. Dan kekurangan udara ya yang ada di dalam itu gitu, karena tidak teraduk-aduk, tidak ada suplai udara oleh aerasi gitu. Nah, lebih bagusnya lagi kalau listrik mati, teman-teman punya genset ya, punya genset ya, cobalah beli genset misalkan untuk berapa ribu watt ya, yang 1000 watt juga cukup murah, sekitar 1 jutaan mungkin ya. Saya juga rencana mau beli genset karena kemarin kapok juga, tapi kapoknya bukan karena listrik, karena sekarang kan teknologi listrik lumayan ya, tidak mati-mati kecuali ada trouble, misalnya kemarin hujan lebat, ada trouble si listriknya malah mati, kemudian ya. Nah ini guys, clocknya sudah mengendap ya, ini sekitar mungkin 30 ml ya, mungkin ini sudah pudar sih ininya. Nah ini masih terus harus disuplai lagi ya si probiotiknya dan juga unsur karbonnya, supaya si vlognya ini apa namanya, si vlognya ini setinggi inilah sekitar 60 ml ya. Nah kalau vlognya sudah tercapai, mungkin saya nggak akan memberikan aplikasi probiotik dan juga unsur karbonnya, seperti itu ya. Nah teman-teman, untuk diketahui dari sisi warna kolam juga mempengaruhi juga ya. 1 kg bekatul 50 ml ya bang. 10 ml probiotik 10 gram. Kalau di awal, untuk di awal 2 kg bekatul dikasih 100 ml probiotik ya, di awal. Kalau di sininya kesininya 1 kg aja 1 meter kubik ya. Jadi untuk 2 kg 100 ml ya, berarti 1 kg benar 50 ml. Error. Iya benar. Begitu ya Kedai Samara 12. By the way, Kedai Samara linggihnya di mana? Saya ada di Bandung, Kabupaten Bandung, di Kecamatan Ciparai ya. Kalau sekali-kali kalau mau mampir ke sini boleh, tapi jarang ada di rumah sih saya, ada di rumahnya pagi dan sore gitu ya. Kalau siangnya kan kerja di perusahaan orang lain gitu ya. Kalau ini mah hanya nyambi-nyambi saja sebagai ya, di awal 1 kali aja, 1 kali. Tapi di awal pun tipsnya begini ya, kan di awal tuh ada 2 cara. Satu, yang pertama kita isi aplikasi dulu, yang kedua kita kasih bibit dulu. Nah, kalau kita kasih aplikasi dulu, itu harus bibitnya yang benar-benar sudah dikarantina sebelumnya ya, sudah dikarantina. Atau kita kasih bibitnya dulu, mendingan kalau yang baru berpengalaman, mendingan kita kasih bibitnya dulu. Nah bibitnya dulu, kemudian diamkan si bibitnya itu di karantina selama kurang lebih 1 minggu. Dicek apakah
si bibit tersebut sehat-sehat, selalu udah betah dulu di kolam yang baru ya, di kolam yang baru udah betah dengan air sudah adaptasi, baru dikasih aplikasi 1 kali aja. Nah, sesudah 1 kali biarkan aja. Terus jangan dulu dikasih makan. Ini juga saya tadi kan udah di aplikasi ya. Jadi saya nggak kasih makan. Tuh. Bahkan ada yang berjemur ya, tuh. Nah, kalau pakai bekatul ini dianggapnya juga makanan juga ya. Makanan sama ikan. Kadang beda air dari tempat pembelian sama air tempat saya kadang suka pada mati. Iya, karena kan beda air ya. Beda air makanya disesuaikan aja. Saya di Bogor Puncak. Ya di Bogor banyak juga kan ya peternak. Ini dimaksudkan apalagi kedai ini kan suka ada kolam-kolamnya ya. Jadi untuk wisata juga bisa nantinya di kedai gitu ya. Untuk nyengcem istilahnya bisa ya. Jadi untuk misalnya beli yang besar kemudian disimpan di kolam yang satu ya, cukup di air saja, nggak perlu dikasih makan. Airnya dingin mang, kadang 18 derajat. Oh iya ya, kalau iya dingin bisa mempengaruhi juga ya. Dingin, terlalu dingin bisa mengkakukan ikan. Kalau dingin airnya, si kolamnya dikasih ini ya, dasarnya kasih sekam sebanyak setebal 10 hingga 20 cm gitu ya, supaya ada hangat-hangatnya gitu di dalam. Ini juga saya dasarnya pakai sekam. Jadi sebelum dipasang terpalnya, bawahnya pakai sekam biar ada hangat-hangatnya gitu ya, biar ada hangat-hangatnya. Sekamnya sekam biasa aja ya. Nah, sekam kalau di daerah saya namanya huut ya, sekam itu. Nah, kalau di yang lain mungkin huut itu adalah bekatul ya. Kalau di saya huut itu lunte ya. Kalau di saya huut sekam, lunte bekatul. Kalau di daerah yang lain mungkin sekam ya sekam. Kalau bekatul huut namanya. Daerah lain kayak di Tasik, Garut. Nah, bekatul itu huut namanya ya. Di Bogor juga sama ya. Di Bogor bekatul itu huut. Kalau di saya bekatul itu lunte ya. Kadek, terima kasih. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Karena ini ya, sebentar lagi mau tuh guys, ikan-ikannya pada berjemur ya tuh. Ini yang masih kecil. Hatur nuhun mang, ilmunya sami-sami ya. Pokoknya istilahnya mudah-mudahan kita berbagi ilmu aja ya. Mudah-mudahan manfaat aja. Dan kalau misalnya ada ilmu dari teman-teman, mangga gerabal aja. Kalau misalnya ada ilmu dari teman-teman yang
Oke, ini ya tadi saya mau sepil terakhir sambil menutup acara ini ya. Mau sepil aeratornya ya. Ayo. Nah, ini ya sepi aeratornya ya. Tuh, aerator ini LP200 ya. LP200. Ini kapasitasnya adalah 250 LPM. 250 nah, itu ada 130 watt. Nah, ini mau kolam meter 3, saya sarankan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, ada 250 dibagi 10 sama sekitar 4 meter kubik. Silahkan teman-teman kalau mau pakai alat sesuai kolamnya, volumenya sebanyak 8 meter untuk pembesaran ikan yang ekor kubik. Dia nanti target pembesarannya untuk satu ekornya sekitar 300 hingga 500 ekor per 300 gram per ekor dengan 3, 4, 5 ekor per kilogram. Seperti itu ya. Oke. Sekian untuk kali ini. Pokoknya intinya apa yang saya kemukakan, apa yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman semua, apalagi teman-teman sebagai budaya ikan air di vlog. Oke, terus saya tutup, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga berkah selalu. Amin amin ya robbal alamin.